Oke, halo guys. Jadi video ini aku buat sambil aku nunggu-nunggu anak muridku untuk masuk ke ruangan Zoom. Katanya dia lagi ada apa gitu. Privacy. Nah, terus aku kerasa kenapa aku nggak buat video gitu ya, buat video pengen sharing juga. Nah, oh ya, by the way, bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris, mau itu dari level basic ataupun lanjutan, mau itu kalian mau improve skill writing kalian, public speaking kalian, listening, ataupun whatever it is, kalian boleh reach out, DM aku di Instagram, aku bakal taruh my Instagram link in the description box below. Terus bagi kalian yang nge-DM aku, nge-reach aku dari video ini misalkan, terus tinggal bilang aja, Kak, aku dari video ini pengen belajar bahasa Inggris gitu. I'll give you 50% discount gitu. Oke, Kak, aku dari video ini mau belajar bahasa Inggris, kendala aku di gini, ceritain aja gitu. I'll give you 50% discount. Oke, so hello everyone, welcome back. It's Hakan here. Nah, di video kali ini aku bakal cerita sedikit tentang pengalaman aku juga, pengalaman aku interaksi kelompok, mau itu interaksi kelompok untuk program beasiswa, interaksi kelompok uh, untuk ikut seminar, workshop segala macam, interaksi kelompok ketika buat tugas di sekolah, interaksi kelompok waktu apa lagi ya, waktu mau join internship segala macam. Pokoknya interaksi kelompok in general gitu. Nah, pengalaman aku ya di interaksi kelompok itu yang paling paling crucial adalah tentang your movement, your connection and your communication bersama kelompok. Ya, aku bakal kasih tips and trick juga di akhir video. Jadi ya semoga make sure kalian nonton video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please do consider to hit that subscribe button. It just makes me happy and thank you so much for making me happy gitu. Oke, make sure to subscribe. Oke guys. Nah, terus mau cerita dulu. Ada beberapa orang yang ketika interaksi kelompok itu dia lebih superior, dia merasa lebih lebih bisa mungkin dia merasa lebih senior, dia lebih punya pengalaman lebih dari masa lalu dia, dari experience dia gitu segala macam. Nah, terus dia merasa superior. Terus dia merasa kayak, oh semuanya ini bisa aku lakuin, semuanya ini aku bisa sendiri gitu. Dia nggak ngedelegate segala macam, dia nggak bagi-bagi tugas ke anak bawahan dia gitu. Maksudnya anak yang member-member dia yang lain gitu. Nah, terus bagi kalian mungkin yang ditunjuk ke ketua, ditunjuk menjadi ketua, tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua secara natural ya, secara natural pasti ada orang yang secara natural itu punya wibawa yang lebih, mungkin dia ranking ataupun mungkin dia handsome ataupun bahkan dari appearance, dari tampilan, atau mungkin dia tech savvy, maksud aku dia bisa operasikan teknologi itu secara mulus gitu, secara smooth. Nah, di situ menurut aku itu berpengaruh, secara natural mungkin biar dia aja yang leader, atau secara public speaking dia bagus, biar dia aja yang leader. Nah, di situ aku yakin bahkan dari ini loh, bahkan dari kita perkenalkan diri, halo my name is, ataupun halo semuanya, nama saya akan ini. Kalau orang yang kurang gitu, yang kurang pengalamannya, dia bakal
go like secara simple aja gitu. Halo, nama saya ini, saya sekolah di sini, saya sekolah di sini, gitu kan. Kalau kita lagi dengan teman baru gitu kan, aku waktu itu, jadi waktu itu aku lagi di Duta Genre, lagi seleksi Duta Genre, ada interaksi kelompok juga. Di situ kayak memang beda. Aku nampak orang-orang yang tahu, oh dia punya pengalaman, dia baru first starter, ataupun dia udah beberapa kali ngikut Duta Genre, ataupun dia udah pernah pernah nyemplung ke dunia himpunan ataupun organisasi skill leadership dia luas gitu. Nah, di situ aku bisa tanda nih orang-orang dari perkenalan aja, padahal kita belum kenal, tapi dari perkenalan, dari cara dia ngomong, cara cara dia buat figur, terus body language dia itu kita bisa sadar nih, oh anak ini punya pengalaman, anak ini punya potensi gitu. Nah, dari situ secara natural kita bakal ada yang merasa superior, ada yang merasa kayak anak ini lebih bagus, mungkin dia aja nanti. Oh, anak ini lebih bagus, mungkin dia aja nanti, aku di bawah aja gitu. Tapi ada juga orang yang ketika melihat si superior ini, dia makin ngebus nih. Dia makin ngebus rasa percaya diri dia. Oh, dia bisa, sehingga aku juga harus bisa gitu. Jadi apa yang jadi pribadi kalian lah yang tahu kalian itu orang yang merasa ke bawah, ataupun ketika melihat orang lain udah memiliki pengalaman, kalian merasa ke atas gitu, merasa pengen juga nggak mau kalah gitu. Itu kalian yang tahu dari kalian. Nah, terus yang mau aku bilang di sini, ketika interaksi kelompok, ada make sure, aku nggak bisa bilang gimana ya, aku nggak bisa bilang kalian harus gini, kalian harus gini. Cuman in general, coba keberadaan kalian di kelompok itu, coba di notice. Coba buat keberadaan kalian, your influence di kelompok itu di notice. Keberadaan kalian di kelompok itu, mau itu whatever, keberadaan kalian pokoknya di notice gitu. Mau kalian cuman mau semangatin, mau kalian cuman ngasih ide, lebih bagus kasih ide dan berperan aktif. Tapi kalau kalian nggak tahu mau buat apa nih, kalian merasa left behind, terus ya coba aja semangatin, ayo semangat gitu. Jangan 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 sampai keberadaan kalian di kelompok itu nggak di notice gitu aja sih. Simple as that. Oke, nah terus Kak, gimana jadinya misalkan aku nggak bisa gini, terus ada case, kita pasti dikasih case kan untuk di interaksi kelompok. Apapun interaksi kelompok itu kita dikasih case. Contoh aja misalkan interaksi kelompok di sekolah, kerja kelompok di sekolah, kalian dikasih case, coba anak-anak buat kincir angin misalkan, anak-anak coba buat kincir angin, gini-gini. Nanti PR-nya buat kincir angin, kalian kerja di mana? Case-nya buat kincir angin. Nanti juga gitu, buat kincir angin. Nanti misalkan buat kincir angin, dan nanti terserah apa mosinya, apa case-nya itu terserah. Coba buat kincir angin. Terus kalian bisa buat gini, kalian bisa buat pasti ada yang ini kelompok ini siapa yang bakal jadi leader? Mungkin si A. Terus si A ngedelegate, oh si B buat ini ya, kamu bawa, nanti kita kerjanya di rumah aku, nanti kamu bawa lidi, terus kamu bawa origami, kamu bawa lem, terus yang ini bawa gunting. Udah didelegasikan tugasnya rata. Tiba-tiba ada satu orang anak yang misalkan tugasnya udah habis, apa ya bawa lagi misalkan satu orang lagi. Ya udah si leader yang bagus bakal bilang, ya udah kamu bawa makanan aja, kamu bawa snack untuk kita ini, ataupun kamu bawa sound untuk kita, jangan jenuh. Itu contoh ciri leader yang bagus. Tapi misalkan leader yang bad, itu leader yang nggak bagus, itu bakal bilang, ya udah kamu datang aja, nanti ada sendiri kok tugasnya. Itu kayak aku nggak dari situ kita bisa lihat perbedaan ya, dari leader yang bagus, leader yang nggak bagus. Nah, jadi saran aku sih, ini saran, aku bakal kasih satu video ini. Coba kalian nonton video ini. Come on, lottery! Yeah. Oh, you guys, it starts in like 20 minutes. Okay, all right, here we go. So we need to sort through the tickets as quickly as possible to see if we've won. So does anybody have any ideas how to organize this? Okay, how about this? We divide them into 6 groups of 40.
and the remaining 10 can be read by whoever finishes their pile first. Oh, I have another idea. I'm sorry, idea time is over. Okay, well, are all the tickets in the... Nah, di situ gimana? Monica di situ. Si Monica di situ kayak, oh kalau dia leader, cuman kayak dia cuman ide dia yang harus diakui, yang harus di raise up. Saran aku sih, mungkin dah bagian akhir. Saran aku, coba kalian gimana ya? Just make sure keberadaan kalian di kelompok itu ternotice. Even though misalkan kalian nggak tahu nih mau buat apa, kalian nggak ada skill, kalian misalkan di HP kerja kelompok kalian yang lain pakai laptop, yang kalian cuma pakai handphone yang enggak optimal gitu. Coba make sure kasih aja ide. Menurut aku gini-gini, menurut aku gini-gini. Nah, Kak, misalkan nanti aku nggak didengar nih ideku gimana, itu urusan dia. Yang penting kamu udah berusaha untuk ngasih ide, berusaha untuk ungkapkan opini kamu gitu. Nah, terus misalkan lagi ada yang bilang, Kak, nanti apa aku harus yang ngelit? Pokoknya dia merasa, oh aku harus ngelit, aku harus jadi leader untuk dapat nilai lebih gitu. Di sekolah kan gitu kan ya, untuk dapat nilai lebih aku harus leader segala macam bla bla bla. Enggak mesti gitu. Bahkan ada kawan aku yang ini kita ngomong untuk seleksi program sedikit. Ada kawan aku dia memang lucu, bawaannya lucu, terus dia kepribadiannya memang funny gitu kan. Terus di kelompok, misalkan kita lagi jenuh, jadi kelompok itu kayak make fun gitu, kayak make jokes, buat bercanda gitu kan. Terus dia yang lulus gitu, karena dia mencairkan suasana. Itu juga penting di kelompok gitu. So please make sure your apa ya, pokoknya keberadaan kamu di kelompok itu di notice gitu. Oke? Nah, terus etika komunikasi di kelompok juga perlu diperhatikan. Menurut aku itu penting banget, karena ada orang yang merasa ada orang gimana ya, komunikasinya itu kayak kasar gitu ya, walaupun kita nggak bisa bias, nggak objektif. Mungkin dia berasal dari memang background yang suaranya tone-nya tinggi segala macam, tapi coba ada banyak kalian tinggal browse saja cara komunikasi yang baik dan benar. Kalian bilang, ini menurut kamu gimana? Itu cara komunikasi yang baik dan benar. Ini menurut kamu gimana? Misalkan kalian jadi leader. Ini menurut kamu gimana? Menurut aku sih, gitu. Menurut aku sih gini. Gimana menurut kalian? Tanya lagi ke teman-teman yang lain, gitu. Itu cara komunikasi. Jangan, menurut kamu gimana? Menurut aku gini. Ayo kita buat gini. Itu nggak baik. Coba tanya pendapat orang lain dulu. Mungkin pendapat kalian kurang sempurna, bisa disempurnakan oleh pendapat orang lain, gitu. Nah, mungkin di video ini aku nggak bisa panjang lebar kali ya. Memang waktunya singkat, kalau panjang lebar gitu. Itu kayak webinar talk show segala macam tuh ya. Oke. Tapi kayaknya ini udah cukup, I think ya. Bagi kalian yang ingin tanya-tanya, kalian boleh DM aku. Dan I would love to help you guys di interaksi kelompok jika kalian punya kekurangan di interaksi kelompok. Bukan hanya interaksi kelompok untuk program beasiswa ya, di whatever, ketika kalian ikut kegiatan, kalian boleh DM. Oke? Sip. Thank you so much. Bagi kalian yang belum subscribe, please do consider to hit up subscribe button. Oke? Sip. It just makes me happy. Thank you. Bye-bye guys.